Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Satu lagi keluarga selebriti kita yang harus menjalani ujian berat di bulan Ramadan ini adalah artis papan atas Prilly Latukonsina harus merelakan kepergian sang opa tercinta Haji Muhammad Siddiq Latukonsina yang meninggal kemarin pagi. Kabar itu disampaikan Prilly melalui akun Instagramnya. Selain menulis caption, "Inspirasiku telah pulang ke rumah yang lebih baik. Opa, terima kasih sudah mengajarkan aku banyak kebaikan." Prilly juga mengupload foto hitam putih dirinya bersama almarhum. Ya, dalam foto yang memperlihatkan dirinya tengah bersimpuh di pusara opanya, Prilly tak menyebut TPU tempat almarhum dikebumikan. Kepada sederet artis yang mengucapkan bela sungkawa via Instagram seperti Arbani Yasis dan Marcelino Lefran yang pernah berperan sebagai ayahnya di sinetron. Artis berusia 25 tahun itu tak menjelaskan penyakit yang diderita sang opa. Prilly hanya mengutarakan betapa besarnya peran almarhum dalam perjalanan hidup dan karirnya. "I will love you forever and I will miss you every day," tulis Prilly. Jam 1.15 dini hari dimakamkan di San Diego Hills. Tadi kita jalan dari rumah duka ya jam 11 sampai sana kurang lebih setengah 1 lewat lah, mau jam 1. Berawal dari stroke ya, tanggal 23 November tahun 2020 beliau kena stroke, dan semenjak kena stroke itu kondisinya jauh menurun dibandingkan sebelum-sebelumnya. Tapi memang dari sebelum stroke itu juga beliau memang menderita diabetes dan juga ada darah tinggi. Opa sih beliau tuh kan pekerja keras ya. Jadi walaupun kena stroke juga beliau masih mau kerja masih mau kerja. Makanya kantornya tuh kita pindahin di rumah gitu loh. Kini tak ada lagi opa yang tak bosan menasehatinya. Yang memiriskan hati Prilly, sang opa meninggal 10 hari setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-75 tahun. Prilly dekat sekali sama opanya, karena kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin dia nggak cerita ke saya, tapi cerita ke opanya. Gitu. Dekat sekali, hubungannya luar biasa. Momen-momen sama Prilly itu yang paling mengesankan tuh pada saat dia berhasil mendapatkan piala di salah satu stasiun televisi yang pertama kali itu momen yang memang nggak bisa dilupakan oleh Prilly, karena begitu bangganya beliau sampai akhirnya diadakan acara syukuran di rumah. Ya, kami sekeluarga berdoa semoga Allah menerima semua amal ibadahnya dan mengampuni segala kesalahan-kesalahannya. Terus segala nasihat yang pernah Opa berikan kepada kita, anak-anak, bahkan pada orang banyak, itu apabila dijalankan bisa menjadi amal jariah buat beliau. Kabar duka juga datang dari keluarga pengusaha terkenal Putra Siregar. Distributor handphone dan pemilik sejumlah perusahaan yang baru pulang umroh itu diamankan Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa lalu. Putra ditahan bersama pesinetron Rico Valentino akibat kasus pengeroyokan yang terjadi di sebuah kafe di Kemang 2 Maret lalu. Penampilan Putra bersama Rico dengan mengenakan seragam tahanan membuat sebagian netizen auto terenganga seolah tak percaya suami kalau juragan ponsel itu sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan. Dalam press release yang digelar Polres Metro Jakarta Selatan, Putra dan Rico disebut mengeroyok pria bernama Nur Alamsyah di muka umum. Peristiwa pidana yang terjadi di sebuah kafe di daerah Cikajang, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Nama kafenya Cafe CD. Kejadian peristiwa ini diduga peristiwa pidana, yakni secara bersama-sama melakukan kekerasan di depan umum atau yang kita kenal dengan istilah pengeroyokan dengan pasal 170 KUHP. Peristiwa ini terjadi pada tanggal
2 Maret 2022 sekira pukul 2.30 dini hari. Bang, doanya ya. Kondisinya sehat, Bang? Alhamdulillah sehat banget gitu. Doanya dulu, soalnya penting dari tim media sih doanya saat ini buat saya, karena memang ya nantilah, soalnya saya gini. Saat ini Tapi istri sendiri gimana, Bang? belum tahu semuanya, ini benar-benar terjadinya gitu. Ada rasa penyesalan, Bang? Insya Allah teman-teman doanya sih teman media paling penting. Supportnya sebagai istri. Teman-teman, terima kasih. Iya, supportnya sebagai istri gimana, Mbak? Rasanya gimana mungkin Kak Siti? Tapi kabarnya gimana Iya, Kak Septi? kaget nggak sih? Abang bilang keluarga nggak tahu. Biasa Bang, ini tengah bulan Ramadan ini. Meski dugaan aksi pengeroyokan itu sudah terjadi hampir 1,5 bulan yang lalu, kasus itu baru dilaporkan Nur Alamsyah beberapa hari lalu. Kepada pihak penyidik, Nur Alamsyah mengaku menunggu itikat baik Putra dan Riko untuk meminta maaf secara baik-baik. Namun ketika Putra dan Riko dinilai tak bertanggung jawab, Nur Alamsyah langsung mempolisikan mereka. Berbekal rekaman CCTV dan saksi mata pada saat kejadian, dan seolah yakin uang berlimpah tak bisa menyelamatkan Putra dan Riko dari jeruji besi. Dan memang tak butuh waktu lama bagi Polres Metro Jakarta Selatan untuk menciduk kedua tersangka. Lalu benarkah saat kejadian Putra dan Riko sedang di bawah pengaruh minuman keras? Pada saat itu baik korban maupun terduga pelaku itu sedang berada di kafe tersebut. Kondisinya ada yang sedang dalam keadaan minum. Dari peristiwa tersebut terekam CCTV yang ada di dalam kafe tersebut, dan kemudian setelah peristiwa tersebut sebenarnya dari korban MNA belum melaporkan kepada kepolisian, hanya meminta visum saja, dengan harapan pada saat itu kami tanyakan kenapa tidak langsung melapor kepada Polri, karena mereka ingin ini ada jalan damai. Ya, mereka bercoba menghubungi pihak RV dan PS, namun sampai dengan 2 minggu kurang lebih tidak ada tanggapan, sehingga tanggal 16 Maret baru kasus ini dilaporkan. Enggak lah, ini pure dari teman. Aku ngerai, tapi belum bisa banyak. Kasih jalan dong. Belum bisa banyak ini sih apa namanya, komentar. Takutnya jadi salah. Pokoknya ya doain semoga bisa mediasi. Bulan suci Ramadan kan, semoga bisa saling maafkan. Udah coba hubungi tapi kenapa nggak ada respon? Saya kan umroh mbak, takutnya nggak jadi umroh. Iya. Berarti alasan nggak balas itu karena masih umroh ya? Iya, saya takut karena udah janjian sama orang nggak jadi umrohnya. Tak diberi kesempatan berbicara pada saat press release, Putra mengklarifikasi bahwa dirinya hanya melerai aksi premanisme yang dilakukan Nur Alamsyah terhadap Riko. Versi pihak Putra, saat itu Riko sudah kritis sehingga ia tergerak untuk merelai aksi perkelahian yang berat sebelah itu. Jika keterangan Putra itu benar, mengapa tim penyidik yang bertindak berdasarkan bukti CCTV dan keterangan saksi menganggap Putra terlibat pengeroyokan? Ada masalah apa Riko dengan Nur Alamsyah sehingga Putra turun ke kancah perkelahian? Peristiwa ini dipicu karena ada salah satu kawan perempuan yang ada di kelompok RP dan PS ini kemudian mendatangi ke mejanya korban MNA. Entah apa yang dibicarakan, ya ini dalam proses penyidikan yang kami lakukan. Namun kemudian tersangka RP itu tidak senang dengan peristiwa tersebut, sehingga kemudian mendatangi korban MNA dan kemudian melakukan pemukulan terhadap korban MNA, dan kemudian tersangka PS juga ikut bersama-sama di situ dengan dia menendang dan mendorong tersangka MNA. Udah langsung kan saya baru pulang, langsung ini kesini. Ini masih botak. Bang Putra saat itu ada pengaruh alkohol nggak sih, Bang? Enggak lah, insya Allah. Emang nggak minum, Bang? Enggak. Kenapa? Ada rasa gila atau gimana? Enggak, kan Riko-nya lagi mau dikeroyok orang. Jadi saya ngebela, ngelerai. Itu yang perempuan itu siapa, Bang? Yang mana? Yang itu meja si... Oh itu, Riko.
temennya. Kalau saya mau mereka. Nah, gua akhirnya lihat Iko mau dikeroyok, hampir mau meninggal Rikonya. Saya bela. Bantahan yang lebih ekstrim diungkapkan oleh Dery Syaputra, sahabat sang juragan ponsel. Dery menyebut bahwa ada unsur fitnah pada kasus pengeroyokan yang menjerat Putra. Gue mau silaturahmi. Terus gimana kondisinya sekarang nih Bang Der? Gue mau silaturahmi karena kan gue dekat banget sama temennya. Silaturahmi keluarga aja, nggak ada apa-apa. Tapi lu sebagai Gue sahabat udah mengurusi sesuatu hal yang menurut gue itu tidak layak diurusi. Jadi menurut gue kalau seandainya itu fitnah, jadi gue nggak akan mengurus itu. Dan menurut gue, ya nggak ada terjadi apa-apa. Dan menurut gue juga tidak ada kekerasan di dalam apapun. Tapi cuma satu aja, maksud gue gini. Nggak semua kan bisa di-sharing. Jadi apa yang sudah naik di media, biarkanlah jadi makanan. Kadang kan juga kalian dapat berita apapun, kalian bisa goreng semuanya gitu loh. Jadi maksud gue, ya udahlah, hal-hal kayak gini menurut gue yang sudah memfitnah aja, intinya biarin itu berjalan. Dikenal sebagai pengusaha yang dekat dengan selebriti, namun hingga semalam belum ada nama-nama beken yang terlihat menjenguk Putra di tahanan. YouTuber Atta Halilintar dan adiknya Thorik Halilintar yang berulang kali di-endorse Putra, kabarnya belum menyambangi pengusaha asal Medan itu di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Dijerat pasal pengeroyokan yang menyebabkan luka cukup berat, Putra dan Riko terancam 5 tahun penjara. Inilah kasus kedua yang menjerat Putra di tahun 2022 ini. Sebelumnya, ia dilaporkan oleh istri Juragan 99, Shandi Purnamasari, atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Perdagangan dan Penjiplakan merek produk kecantikan. Lantas bagaimana Septi menyikapi kasus hukum yang menjerat suaminya? Mungkin doanya atau supportnya sebagai istri. Bentar. Satu bang. Supportnya sebagai istri seperti apa? Atas perbuatan tersangka ini, maka kedua tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.